Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita Radio Jurig. Kali ini Radio Jurig mendapatkan kiriman dari Ella yang berada di kota Pekanbaru. Cerita ini memiliki judul Kesaksian Mati Suri. Sebelum mendengarkan Radio Jurig, alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih, agar tidak ketinggalan cerita-cerita Radio Jurig yang lebih seram lagi. Kita langsung aja ke ceritanya, yang dikirim oleh inisial Ella yang ada di kota Pekanbaru. Anggap saja yang bercerita di Radio Jurig ini inisial Ella yang memiliki judul Kesaksian Mati Suri. Selamat mendengarkan. Kisah nyata ini sungguh dapat dijadikan pelajaran bagi kita yang masih hidup. Dia adalah inisial Ella yang ada di kota Pekanbaru yang mati suri pada tanggal 24 Agustus tahun 2006 yang lalu. Ella itu gadis berusia 25 tahun, memberikan kesaksian saat nyawanya dicabut, dan apa yang disaksikannya ruhnya saat mati suri. Sebelum Ella memberi kesaksian, pamannya yang bernama Rustam Effendi memberikan penjelasan pembuka. Ella berasal dari keluarga sederhana. Ia anak yatim. Sejak kecil, cobaan telah datang pada dirinya. Pada umur 7 tahun, tubuhnya terbakar api sehingga harus menjalani 2 kali operasi. Menjelang usia SMA, Ella termakan racun. Sebab itu Ella menderita selama 3 tahun. Pada umur 20 tahun, Ella terkena gondok hipertiroid. Gondok tersebut menyebabkan beberapa kerusakan pada jantung dan matanya. Karena penyakit gondok itu, maka pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2006, Ella menjalani check up atas gondoknya di rumah sakit di Jakarta. Setelah itu, hasil pemeriksaan menyatakan penyakitnya di ambang batas sehingga belum bisa dioperasi. Kalau dioperasi, maka akan terjadi pendarahan, kata Bapak Rustam. Oleh karena itu, Ella hanya diberi obat, namun kondisinya tetap lemah. Malamnya, Ella gelisah luar biasa dan terpaksa pamannya membawa Ella kembali ke Jakarta sekitar pukul 12 malam. Ella dimasukkan ke unit gawat darurat atau UGD. Saat itu detak jantungnya dan napasnya sesak. Lalu ia dibawa keluar UGD masuk ke ruangan perawatan. Ella seperti diterjang ombak menjelang sakaratul maut. Lalu Bapak Rustam ajarkan kalimat thayyibah dan syahadat. Setelah itu, dalam pandangan Bapak Rustam, Ella menghembuskan napas terakhir, kata Bapak Rustam. Itulah yang diceritakan Bapak Rustam, pengantar cerita ini. Lalu kali ini Ella bercerita, memberikan kesaksiannya. Mati
adalah pasti. Kita ini calon-calon mayat, calon penghuni kubur. Begitu kata Ella mengawali kesaksiannya setelah meminta seluruh hadirin yang memenuhi ruangan tersebut yang ada di rumah Ella. Ella pun membacakan sholawat untuk Nabi Muhammad, meminta seluruh keluarganya yang memenuhi rumahnya untuk membacakan sholawat. Tak lupa Ella juga menasehati semua orang-orang yang ada di rumah Ella untuk memantapkan iman, amal, dan ketakwaan sebelum mati datang. Ella telah merasakan mati, kata Ella yang anak yatim itu. Semua yang hadir di rumahku, kata Ella, mendengarkan kesaksian itu sungguh terlalu sakit mati itu. Diceritakan rasa sakit ketika nyawa dicabut, seperti sakitnya kulit hewan yang ditarik dari daging koyaknya. Bahkan lebih sakit lagi, kata Ella kepada para tamu yang hadir di rumah Ella. Terasa malaikat mencabut nyawa dari kaki kanan, kata Ella sambil menangis. Di saat itu ia sempat diajarkan oleh pamannya kalimat thayyibah. Saat di ujung napas Ella berzikir, katanya, sungguh sakitnya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang sudah hadir di sini, sakit sekali. Ella bercerita ini di hadapan keluarganya dan tetangganya setempat. Diungkapkan ketika ruhnya telah tercabut dari jasad. Ella menyaksikan di sekelilingnya ada dokter, pamannya, dan Ella juga melihat jasadnya yang terbujur. Setelah itu datang dua malaikat serba putih mengucapkan assalamualaikum kepada ruh Ella. Malaikat itu besar, sangat besar. Kalau memanggil, jantung rasanya mau copot, gemetar, kata Ella menceritakan pengalaman mati surinya. Lalu malaikat itu bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Di mana kiblatmu? Dan siapa nama orang tuamu? Ruh Ella menjawab semua pertanyaan itu dengan lancar. Lalu Ella dibawa ke alam barzah. Tak ada teman kecuali amal. Tambah Ella yang bercerita di depan semua orang. Seperti pengakuan pamannya, Ella bukan seorang pendakwah, tapi malam itu ia tampil memberikan kesaksian bagaimana seorang mubalik. Di alam barzah, ia melihat seseorang ditemani oleh sosok yang mukanya berkudis, badan berbulu, dan mengeluarkan bau busuk. Mungkin sosok itulah adalah amal buruk dari orang tersebut. Kemudian Ella melanjutkan ceritanya, cerita matinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di rumah saya ini, dan adik-adik semuanya, ingatlah mati. Sekali lagi ia mengajak yang hadir di rumah Ella
keluarga berikut tetangganya untuk bertobat dan beramal sebelum ajal menjemput. Di alam Bajra, Ella melanjutkan kesaksiannya. Ruh Ella dipimpin oleh 2 orang malaikat. Saat itu ia ingin sekali berjumpa dengan ayahnya. Lalu Ella memanggil malaikat itu dengan ayah. "Wahai ayah, bisakah saya bertemu dengan ayah saya?" tanya Ella kepada malaikat. Lalu muncullah satu sosok ruh. Ella tak mengenal sosok yang berusia antara 17-20 tahun itu, sebab ayahnya meninggal saat berusia 65 tahun. Ternyata memang benar, sosok muda itu adalah ayahnya Ella. Ruh Ella mengucapkan salam ke ayahnya dan berkata, "Wahai ayah, janji saya telah sampai." Mendengar itu, ayah Ella menangis. Lalu ayahnya berkata kepada Ella, "Pulanglah ke rumah. Kasihan adik-adikmu masih kecil," kata ayahnya kepada Ella. "Saya tak bisa pulang karena janji telah sampai." Usai menceritakan dialog itu, Ella mengingat kembali kepada para undangan yang hadir di rumah Ella bahwa alam barzah dan akhirat itu benar-benar ada. Alam barzah, akhirat, surga, neraka itu betul-betul ada. Akhirat adalah kekal, kata Ella bak seorang pendakwa. Setelah dialog antara ruh ayahnya dan Ella, ayahnya tersebut merunduk. Lalu 2 malaikat memimpinnya kembali. Ia bertemu dengan perempuan yang beramal soleh, yang mukanya bercahaya dan wangi. Lalu ruh Ella dibawa ke kursi yang empuk dan didudukannya di kursi tersebut. Di sebelahnya terdapat seseorang perempuan yang menutup aurat. Wajahnya cantik sekali. Akhirnya ruh Ella bertanya kepada perempuan itu, "Siapa kamu?" Lalu perempuan itu menjawab, "Akulah amal kamu." Selanjutnya ia dibawa bersama 2 malaikat. Waktu melihat penderitaan manusia yang disiksa, Ella di sana melihat seorang laki-laki yang memikul besi yang sangat berat. Tangannya dirantai ke bahu, pakaiannya koyak-koyak dan bahunya menjijikkan. Ruh Ella bertanya kepada amalnya, "Siapa manusia ini?" Amal Ella menjawab, "Orang tersebut ketika hidupnya suka membunuh orang." Lalu dilihatnya orang yang kulit dengan dagingnya lepas. Ruh Ella bertanya lagi ke amalnya tentang orang tersebut. Amal Ella mengatakan bahwa manusia tersebut tidak pernah sholat. Selanjutnya tampak pula oleh ruh Ella manusia yang dihujumkan besi ke tubuhnya. Ternyata orang itu adalah manusia yang suka berzina. Tampak juga orang saling bunuh. Manusia itu ketika hidup suka bertengkar dan mengancam orang lain. Dilihatkan juga pada ruh Ella orang yang ditusuk dengan 80 tusukan. Setiap tusukan terdapat 80 mata pisau yang tembus ke dadanya, lalu berlumuran darah. Orang tersebut menjerit dan tidak ada yang menolongnya. Ruh Ella bertanya pada amalnya dan dijawab oleh amalnya. Orang tersebut adalah orang yang suka membunuh. Ada pula orang yang dihempaskan ke tanah lalu dibunuh.
Orang tersebut adalah anak yang durhaka dan tidak mau memelihara orang tuanya ketika di dunia. Perjalanan menelusuri lorong waktu terus berlanjut. Sampailah ruh Ella di malam yang gelap, kelam dan sangat pekat. Sehingga dua malaikat dan amalnya yang ada di sisinya tak tampak lagi. Tiba-tiba muncullah suara orang yang mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Tiba-tiba ada yang mengalungkan sesuatu di lehernya. Kalungan itu ternyata tasbih yang memiliki biji 99 butir. Perjalanan berlanjut, ia nampak tepak tembaga yang sisinya mengeluarkan cahaya. Di belakang tepak itu terdapat gambar Ka'bah. Di dalam tepak terdapat batangan emas. Ruh Ella bertanya pada amalnya tentang tepak itu. Amalnya menjawab tepak tersebut adalah husnul khotimah. Husnul khotimah berarti akhir yang baik, yakni keadaan di mana manusia pada akhir hayatnya dalam keadaan berbuat baik. Selanjutnya ruh Ella mendengarkan azan seperti suara azan di Mekah. Ia pun mengatakan kepada amalnya, "Saya mau sholat." Lalu dua malaikat yang memimpinnya melepaskan tangan ruh Ella. Ella pun akhirnya bertayamum. Ella sholat seperti orang yang di dunia menjalankan sholat tersebut. Selanjutnya Ella kembali dipimpin untuk melihat Masjid Nabawi. Lalu diperlihatkan pula kepada ruh Ella makam Nabi Muhammad. Yang dimakamkan tersebut batang-batang emas di dalam tepak husnul khotimah tersebut yang mengeluarkan cahaya terang. Berikutnya Ella melihat cahaya seperti matahari, tapi agak kecil. Cahaya itu pun berbicara kepada ruh Ella, "Tolong kau sampaikan kepada umatmu untuk bersujud di hadapan Allah." Selanjutnya, ruh Ella menyaksikan miliaran manusia dari berbagai abad berkumpul di satu lapangan yang sangat luas. Ruh Ella hanya berjarak sekitar 5 meter dari kumpulan manusia itu. Kumpulan manusia itu berkata, "Cepatlah kiamat. Aku tak tahan lagi di sini, ya Allah." Manusia-manusia itu juga memohon, "Tolong kembalikan aku ke dunia. Aku mau beramal." Begitulah di antara cerita Ella terhadap apa yang dilihat ruhnya saat ia mati suri. Dalam kesaksiannya, ia senantiasa mengajak orang-orang yang hadir yang ada di rumah Ella itu untuk bertobat dan beramal soleh serta tidak melanggar aturan Allah. Apa yang disampaikan Ella mungkin bukti yang ditunjukkan Allah kepada kita semua. Ternyata hidup ini hanya sementara, hanya amal juga hati yang bersilah yang mampu menuntun kita menuju jalan ke hadapan Ilahi. Itulah cerita Ella yang memiliki judul Kesaksian Mati Suri. Semoga apa yang diceritakan inisial Ella ini bisa bermanfaat buat teman Radio Jurig semuanya. Sebelum meninggalkan Radio Jurig, alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipicit tombol loncengnya agar Radio Jurig bisa bercerita-cerita yang lainnya dan yang bermanfaat buat teman-teman Radio Jurig semuanya. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.